Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Bagi yang onsite maupun yang di rumah-rumah, selamat pagi. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, yang sepakat katakan amin. Dia melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kita. Dan dialah yang menjadi pokok pujian. Dialah Allah yang menjadi pokok penyembahan kita. Sebab itu saya mengajak, mari dalam berbagai kondisi apapun kita sembah Dia. Mari datang kepada Bapa. Mari kita buka hati buat Dia. Menaikkan sembah syukur hanya untuk Allah kita. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Terima kasih. Dalam segala perkara kami akan tetap menyembah-Mu. Apapun yang terjadi kami akan tetap memuji-Mu. Sebab Kau baik, sebab Kau baik. Hati kami melekat padamu, hati kami melekat padamu. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau ditinggikan. Haleluya. We worship you, Lord. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar. Yes, Lord. Tuhan, manis, manis Kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Yesusku, mari kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Dan inilah yang kurenungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, inilah yang kurenungkan. Oh, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, setiap waktu.
ya Tuhanku. Sebab kau layak, sebab kau layak, layaklah engkau dipuji disembah, hanya kau Yesus. Lebih dalam lagi, deeper in love with you. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan
satu nama, hanya nama Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Bagi satu nama yang layak disembah, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat buat Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Layaklah Engkau, layaklah Engkau. Haleluya. Tidak ada nama lain, tidak ada nama lain yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Hanya satu nama, nama yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggikan nama itu, kami muliakan nama itu, kami agungkan satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Dan kami percaya segala lutut, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Dia. Katakan haleluya. Yes. Bapa, terima kasih. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yuk berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Haleluya. Kita percaya karena anggur baru akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Mu hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Kita katakan dengan iman. Here we go. Belenggu dosa telah dipatahkan. Semua mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh Jesus, we believe. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Mari gereja Tuhan, kita katakan dengan iman kita. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yes Lord, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Here we go. 1, 2, 3, go. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
sukacita. Yes. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Sekali lagi, katakan dengan iman, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuh di tempat ini, penuh di rumah-rumah, penuh dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kami percaya, nyata kuasanya. We believe, nyata kuasanya. Yes. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Ada kuasa dalam Dia. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yes. Percaya kepadanya. Berjalan bersama dengan Dia. Karena dalam namanya ada kemenangan. Oh, yes Jesus. Haleluya. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng pelindung. Kita punya Allah yang perkasa. Panggil Dia Bapa, Bapa yang kekal. Gunung batu semua siap. Here we go. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, berjalan bersama dengan Dia ada kemenangan. Hingga namanya Tuhanku, menara yang teguh. Yes, kota benteng pelindung. Kita punya Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu semua siap. One, two, go. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, mari kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Dalam namanya ada kesembuhan, katakan amin. Dalam namanya ada kemenangan, katakan amin. Haleluya. Let us proclaim. Here we go. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. We believe. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Mari gereja Tuhan, katakan dengan iman. Segala kuasa tunduk pada nama itu.
kita berikan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Dia. Yes. Oleh sebab itu kami katakan hanya Engkau yang layak disembah dan tiada yang lain. Hanya satu pribadi yang layak diagungkan, tiada yang lain. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Yesus, kita katakan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah. Mari gereja Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Sekali lagi, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, satu di hatiku. Sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung
Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Hirabalada yaje. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan, kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau. Haleluya. Roh Kudus bawa kami untuk mencintai Bapa, menikmati kasih Bapa, kasih Yesus yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Penuhi sekarang kerinduanku. Mari katakan bersama-sama, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Katakan bersama-sama, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, katakan bersama-sama, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan, bangkitkan Roh-Mu dalamku, bangkitkan
menyatakan dan mendemonstrasikan Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami berjumpa dengan Allah Bapa, kami berjumpa dengan Yesus Kristus, kami berjumpa dengan Roh Kudus. Kami percaya ketika kami berjumpa dengan Roh Kudus, kami mengalami kemerdekaan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kami, supaya kami bergerak dengan Engkau, bersama dengan Engkau, dan menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu, menjadi segambar serupa dengan Engkau Yesus Kristus. Di sisi yang lain kami rindu sekali bahwa kota kami, bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk memahami dan mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengerti firman-Mu, firman itu menjadi hidup dalam batin kami, menjadi darah daging kami. Dan itu yang kami kerjakan dan kami lakukan. Karena kami percaya bahwa kami hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan biarlah firman itu hidup dalam batin kami. Kami bergerak dengan firman-Mu Tuhan, sehingga perubahan ilahi boleh terjadi di hidup kami Tuhan. Terima kasih, sertai pemberitaan firman dengan tanda-tanda mukjizat. Yang sakit disembuhkan di rumah dan di rumah sakit dimanapun mereka berada. Yang hadir di ruangan kami berdoa mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Juga yang ada di YouTube, di live streaming, lawanlah jamalah Tuhan, supaya kuasa Tuhan nyata ketika kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Baik, selamat pagi saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa semuanya diberkati Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di YouTube dan live streaming. Saya percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita percaya ketika Kristus dalam diri kita, bahwa kita akan mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kita. Karena kenapa? Karena posisi kita sebagai anak, dan sebagai anak kita ada ahli waris. Ahli waris artinya kita berhak dengan janji-janji yang Tuhan sediakan buat kita. Salah satu janji itu, ketika kau sakit engkau disembuhkan sama Tuhan. Amin saudara sekalian. Ketika kau tertekan, engkau berhak dengan sebuah kemerdekaan. Amin saudara sekalian. Oleh karena itu terimalah semua anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Baik, hari ini saya mau share kebenaran firman Tuhan. Dan di bulan September kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana gereja hidup dan memiliki karakter Kristus. Ini penting sekali. Ya, gereja yang kuat adalah gereja memiliki karakter Kristus. Dan bangsa-bangsa akan berduyun datang ke rumah Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan melalui gerejanya. Karena kita sudah katakan bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Kesanalah bangsa-bangsa berduyun-duyun datang menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat kehidupan Kristus di dalam umat Tuhan. Sehingga ketika mereka melihat kemuliaan Kristus, dan mereka boleh percaya kepada Kristus. Karena saya percaya akan terjadi kegoncangan besar, akan terjadi kesukaran besar di mana-mana. Tapi orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, orang yang hidup dalam Kristus Yesus, dia akan kuat. Dan ketika kita mengalami kekuatan, bangsa-bangsa yang tergoncangkan akan datang melihat dan hidup dalam kemuliaan yang kita miliki. Ada amin saudara sekalian. Oleh karena itu kita antusias untuk seluruh kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam bulan ini sekali saya katakan bahwa kita belajar bersama-sama menjadi gereja yang memiliki karakter Kristus saudara sekalian. Dan itu bukan slogan. Mungkin ada banyak orang katakan, enggak mungkin lah saya mengalami seperti Kristus. Wong saya hidupnya begini. Jatuh bangun dalam dosa dan saya banyak mengalami kegagalan. Atau saudara mengatakan latar belakang saya begini. Enggak mungkin saya boleh mengalami seperti Kristus saudara sekalian. Tetapi apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan, itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Itu sebabnya bagianmu adalah percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Itu pernah dialami oleh Marta. Yesus bilang kepada Marta, Marta, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia tidak akan mati, tapi dia hidup selama-lamanya. Marta bilang ini, mana mungkin itu terjadi?
Tapi Yesus katakan dengan tegas, if you believe, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya Marta melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita belajar bersama-sama, membangun karakter seperti Kristus yang bagi kita mungkin gak mampu, atau mungkin kita katakan itu hanya terjadi di sorga. Tapi saya percaya itu terjadi dalam hidup saudara. Dalam hari-hari terakhir ini kita akan mengalirkan yang namanya karakter Kristus. Ada amin? Ada amin saudara sekalian? Baik, satu firman Tuhan yang menjanjikan bahwa betul bahwa Tuhan sendiri yang membuat itu terjadi. Mari kita lihat firman Tuhan Roma 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita baca ini bersama-sama dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan. Ya dimanapun saudara berada, yuk kita baca bersama-sama. Kalau boleh dicatat ya, kadang-kadang sering kita lupa seru sekali ya dicatat. Oke, saya bacakan ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ternyata ada tujuannya, saudara. Allah nggak pernah iseng, ya. Ayat 29 saya sambung kembali, saya baca kembali. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Keren, luar biasa. Dia bilang dengan tegas, sebab orang yang dipilihnya dari semula, orang yang dipanggilnya dari semula, mereka ditetapkan, ditakdirkan, didestinikan untuk menjadi segambar, serupa dengan Kristus. Dan yang menjadi panutan adalah Kristus Yesus. Sehingga Yesus adalah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus adalah abangnya kita, kakaknya kita saudara. Dan dia bilang bahwa kita akhirnya segambar serupa dengan dia. Apa maksudnya segambar serupa dengan Kristus? Segambar artinya memiliki karakter Kristus. Jadi kalau Kristus mengampuni, kita juga mengampuni. Kalau Kristus berbuat baik, kita juga berbuat baik. Kalau Kristus hidup kudus, kita juga hidup kudus. Segambar maksudnya memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Bicara soal Roh Kudus, bicara soal Bapa, nggak kelihatan. Tetapi 2000 tahun yang lalu Yesus ada di muka bumi, dia menunjukkan keberadaan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Dia menunjukkan bahwa Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Yesus mengasihi, mengampuni, menerima orang yang berdosa, mengampuni orang berdosa. Hal yang sama saudara sekalian, kita memiliki gambar Kristus. Gambar Kristus artinya karakter Kristus. Haleluya, katakan amin. Yang kedua bukan hanya gambar tapi serupa. Serupa itu maksudnya begini. Saya memiliki genetika, saya memiliki sifat daripada Kristus. Sebab begini saudara sekalian. Saya tidak bisa menyembah Allah kalau saya tidak punya sifat Allah. Hewan tidak bisa bicara sama saya karena hewan tidak memiliki roh sama seperti saya. Sehingga tidak ada komunikasi dengan hewan. Tetapi ketika kita memiliki Kristus dalam hati kita, memiliki Roh Kudus, kita menjadi orang yang sama seperti Kristus. Secara genetika, sifat ilahi kita punya, maka dikatakan kita serupa dengan Kristus. Haleluya. Jadi kita serupa, segambar dengan Kristus. Dan orang-orang yang dipanggil dia, dipilih dia, ditetapkan untuk menjadi segambar, serupa dengan dia. Keren, luar biasa. Nah, di ayat yang 30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakan. Haleluya, katakan amin. Kita bukan menjadi segambar serupa Kristus saja, kita akan dimuliakan. Bagaimana dimuliakan? Ketika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mau ikut Yesus, sangkal diri dan pikul salib dan ikut Yesus. Maka apa yang terjadi? One day God will glorify you and me. Haleluya. Dia akan memuliakan kita. Nah jadi firman ini saya sampaikan di awal supaya kita tidak berpikir yang lain.
Tapi kita fokus, punya kerinduan bagaimana hidup kita. Punya satu keyakinan, kita menjadi segambar serupa dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Oleh karena itu sebelum saya lanjutkan, mari kita deklarasikan bersama. Saya percaya, katakan bersama-sama. Saya percaya bahwa saya memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan itu adalah sama seperti Kristus Yesus. Katakan bersama-sama. Sama seperti Kristus Yesus. Dimanapun saudara berada, katakan bersama-sama. Sama seperti Kristus Yesus. Kenapa saya harus katakan deklarasikan ini? Supaya tidak ada lagi yang namanya kegagalan, ketakutan untuk mengatakan kita seperti Kristus di muka bumi bukan di sorga. Supaya kita punya satu keyakinan baru, sebuah kepastian. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Nah sekarang saudara sekalian, saya mau share bahwa kita harus berjalan dengan Roh Kudus. Kenapa berjalan dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa masuk dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan dan menjadi sama seperti Kristus. Sekali lagi, saya katakan, Roh Kudus memampukan kita supaya kita masuk dari satu kemuliaan. Kemuliaan awal yang kita miliki adalah Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan Roh Kudus akan memimpin kita dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Sehingga menjadi sama seperti Kristus. Di mana yang sama? Rohnya sudah sama. Tapi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita akhirnya menjadi sama seperti Kristus. Roh Kudus berkarya. Satu firman Tuhan saya mau baca. Dari 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Ya, 2 Korintus pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, 17 dan 18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, 17, 18. Saya bacakan buat saudaraku sekalian. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Apa itu selubung itu? Benteng-benteng ketidakmampuan, benteng-benteng kegagalan. Bukannya benteng Takeshi ya, haleluya. Itu semua benteng-benteng diangkat semua. Ketidakmampuan, kegagalan, rasa tidak berdaya, rasa tidak mungkin, rasa mustahil yang sudah dicoba oleh manusia untuk mendekati Tuhan, untuk hidup seperti Allah. Tapi gak mampu. Orang berdoa, orang baca Alkitab, orang ikut agama. Tetapi mereka ketika mereka ikut semuanya itu, mereka merasa gagal. Tapi Alkitab katakan ada satu pribadi yang membebaskan, yaitu Roh Kudus. Saya bacakan kembali 16. Ya, dikatakan demikian. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Benteng-benteng itu ketika kita datang kepada Tuhan. Benteng-benteng diangkat semuanya. Rasa tidak berdaya, rasa tidak mampu. Sekali lagi saya katakan, ada orang beribadah kepada Allah, punya agama. Mereka menyangkali kekuatan agama. Mereka sungguh-sungguh setiap jam mereka berdoa, setiap jam mereka beribadah. Tapi mereka gagal untuk menghandle hati mereka. Karena kenapa? Karena ada selubung yang menyelubung mereka. Yang mereka hanya tidak memahami ada kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Sehingga ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang bisa memerdekakan orang untuk berjalan dalam kebenaran yang sejati, yang sesuai dengan ekspektasi Tuhan adalah Roh Kudus. Setuju dengan saya? Roh Kudus. Dan Alkitab katakan ayat yang ke-17, Roh Kudus itu memberikan kemerdekaan buat kita. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari selubung bahwa kita merasa tidak mampu, tidak berdaya untuk hidup dalam kebenaran. Tapi ketika selubung itu diangkat oleh Roh Kudus, orang-orang mengalami kelahiran kembali, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka selubung diangkat. Dan ketika diangkat, saudaraku sekalian, maka kita mengalami kemerdekaan. Dan ketika kita mengalami kemerdekaan, saya bacakan ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin, saudara.
Wah, keren banget dia bilang. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita semua jemaat Tuhan di ruangan ini, jemaat yang ada di live streaming, saya katakan kamu diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang selalu saya katakan from glory to glory and to glory and to glory and the last to be like Jesus. Sekali. Ini keren sekali. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya itu saya mengajarkan jemaat Tuhan pagi hari ini. Supaya kita berjalan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ditetapkan memerdekakan kita. Dan dia memimpin kita dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Yang pada akhirnya kita menjadi sama seperti Kristus Yesus. Artinya bukan hanya punya sifat Kristus saja. Tetapi kita punya karakter Kristus. Itu keren luar biasa, dahsyat. Saya berharap jemaat memahami ini, saudara. Saya nanti akhirnya bagaimana kita bisa menanggulangi persoalan batin kita, persoalan hubungan dengan saudara seiman, adik dan kakak di rumah, dengan orang tua kita seluruh sekalian. Iya, jadi seluruh sekali apa yang terjadi, kita dibawa dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Karena Yeskiel 36 ayat 26-27 jelas dikatakan. Ketika kita lahir baru, kita punya hati yang baru. Kita punya roh yang baru. Alam berikan rohnya ke dalam kita. Tapi dia katakan dengan tegas, saudara. Allah akan memberikan kepada kita hati yang taat. Wih, keren. Dia yang kasih, bukan saya minta. Dia yang kasih. Dia memberikan kita kepada hati yang taat. Dia berikan kepada kita hati yang lembut. Hati yang mau percaya kepada dia. Itu ayat 26 dari Yeskiel pasal 36. 27 dia katakan dengan tegas. Aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan melakukannya. Saudara sekalian. Dari Yeskiel 36 ayat 27 itu semuanya dikerjakan oleh Tuhan. Kalau orang Jawa bilang gini, percaya wae timbang mikir. Yang penting kita percaya, itu yang dialami oleh Tuhan, oleh Marta. Marta Tuhan bilang, if you believe, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Marta percaya bahwa Yesus adalah kebenaran, kebangkitan dan hidup. Dan bagian kita adalah kita mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga apa yang terjadi saudara sekalian? Sehingga apa yang terjadi ketika kita percaya maka kita mulai memutuskan saya harus berjalan dengan Roh Kudus. Paham saudara sekalian? Oke, berjalan dengan Roh Kudus tidak bicara soal hanya bahasa roh. Berjalan dengan Roh Kudus tidak hanya bicara soal dibaptis Roh Kudus. Bicara Roh Kudus tidak hanya berbahasa roh saja. Tetapi bicara dengan Roh Kudus berarti akhirnya membuahkan produk akhir kita punya pikiran, perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Oke, sekarang bagaimana kita betul-betul berjalan dengan Roh Kudus? Poin pertama, saudara catat. Pertama, kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Sekali lagi kata bersama-sama. Kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Kasih tahu kiri kanan kasih tahu ya. Kamu harus bersekutu dengan Roh Kudus. Ya, harus bersekutu dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya kita bersekutu dengan Roh Kudus? Mari kita lihat firman Tuhan. Dari 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-14. Ya, yuk kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 14. Saya bacakan buat semua saudaraku sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya sudah berkali-kali menjelaskan, saya ingin supaya jemaat memahami. Ada 3 poin di situ. Ada Kristus yang melepaskan kasih karunia. Yang kedua, ada yang namanya Allah Bapa melepaskan kasih Allah. Yang ketiga, ada Roh Kudus. Tapi untuk Roh Kudus spesial, dia bicara persekutuan dengan Roh Kudus. Intimacy with Holy Spirit. Not only intimacy, fellowship with Holy Spirit, communion with Holy Spirit. Dia gak bicara soal the power of the Holy Spirit. Kalau kita bicara Roh Kudus pasti bicara soal kuasa. Setuju dengan saya? Tapi dia tidak mengatakan kuasa, tapi persekutuan dengan Roh Kudus. Maksudnya apa? Saya harus mengalami persekutuan dengan Roh Kudus untuk menikmati
dan senantiasa mengalami yang namanya kasih Allah yang besar, kasih Kristus yang besar, supaya dengan memahami kasih Kristus yang besar, saya bisa mengasihi orang lain termasuk musuh saya. Amin. Paham gak? Sekali lagi saya ulangi. Saya membutuhkan sekali realita pengalaman untuk menikmati, mengalami kasih Yesus, termasuk kasih Bapa, day by day, hari lepas hari, atau jam demi jam, detik demi detik. Ya, karena contoh saudara, misalnya gini, saya dekat dengan seseorang, dia baik dengan saya baik dengan dia. Tiba-tiba ada persoalan terjadi, saya kesal, dia juga kesal. Apa persahabatan yang dibangun sebelumnya menjadi break, hancur oleh karena salah paham, betul nggak? Halo? Halo? Ya di rumah aja adik kakak bersalaman, berpelukan, happy birthday, bla 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 bla. Tapi bisa jadi kejadian sesuatu bisa jadi berantem, jadi panas hati, keras hati. Panas hati jadi marah. Kenapa? Loh kan kemarin baru saling mengasihi. Betul nggak? Ada retreat, cuci kaki semuanya. Saling mengasihi, berpelukan, menangis satu dengan. Ada jaminan setelah retreat tidak terjadi yang namanya distract. Bisa terjadi, betul nggak? Nggak ada jaminan. Tapi persekutuan dengan Roh Kudus menyebabkan saya menikmati, mengalami kasih Kristus dan kemudian kasih Bapa. Amin. Persekutuan dengan Roh Kudus menyebabkan saya mengalami realita kasih Kristus dan realita kasih Bapa. Setuju dengan saya? Itu sebabnya kita perlu bersekutu dengan Roh Kudus. Kenapa? Ini keren, saya sambung lagi. Kalau saya bersekutu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bawa saya kepada kasih Bapa yang tidak terbatas, yang berlimpah-limpah. Dia juga akan membawa saya kepada kasih Kristus yang dahsyat, yang luar biasa, sampai dia mau mati di kayu salib. Ketika saya menikmati kasih itu, maka saya bisa mengasihi orang lain. Keren. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mari kita lihat saudara sekalian dari 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Ya, jangan lupa dicatat ya. Oke, sekali lagi. Saya bacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan menanggung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya bilang takut yang mana? Emang takut dengan kecoa gitu? Takut dengan cecak? Tidak. Ketakutan itu dengan segala pernak-perniknya, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada kekecewaan, disappointed, ada bimbang dan ragu, hilangnya damai sejahtera, ada kepanikan, dicampur semuanya. Dan kumpulan itu adalah ketakutan. Dan Tuhan katakan, aku tidak memberikan roh ketakutan kepada kamu. Aku memberikan roh anakku tinggal dalam diri kamu. Sehingga kamu tidak perlu takut lagi. Hal yang sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab dikatakan ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Nah ketika saya bersekutu dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan bawa saya kepada kasih Kristus dan kasih Bapa. Ketika saya diselimuti oleh kasih Allah, kasih Bapa. Saya tidak takut, saya tidak khawatir, saya tidak panik, saya tidak bimbang dan ragu. Contoh, satu ketika kita ke dokter dan dokter bilang nih, beritanya begini, bla 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 bla. Pasti panik dan takut, betul gak saudara sekarang? Setuju gak dengan saya? Atau tiba-tiba gini, ada orang ada berita di PHK. Atau ada berita bukan sakit saja, tapi PHK. Atau bermacam masalah dihadapi dan takut sekali. Cemas dan panik saudara sekalian. Oleh karena itu banyak orang bunuh diri saudara sekalian. Banyak orang dalam ketakutan mereka mengambil keputusan yang salah.
Mengambil keputusan yang pendek dan akhirnya menghabisi nyawa mereka. Kenapa? Karena dikuasai ketakutan. Dan ketakutan itu sudah menanggung hukuman. Dan di dalamnya ada kecemasan, ada panik, ada rasa kecewa, rasa tidak berdaya. Semuanya ngumpul. Tapi Alkitab katakan, di dalam kasih tidak ketakutan. Ketika saya bersekutu dengan Roh Kudus, saya dibawa kepada kasih Allah yang sempurna. Saya dibawa kepada kasih Kristus, kasih karena Kristus. Ketika dibawa saya merasa, oh saya penuh dengan kasih. Sehingga di dalam kasih, saya tidak mengalami ketakutan lagi. Kalau setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu anak-anak muda. Orang tua keluarga, kalau engkau hari ini mengalami ketakutan untuk masa depanmu. Mungkin ada yang mencari jodoh, ada ketakutan. Mungkin pekerjaan di PHK atau keuanganmu yang kurang dan sebagainya. Ada ketakutan, tapi saya katakan ketika sudah bersekutu dengan Roh Kudus akan melimpahkan kasih Bapa kepada engkau dan kasih Kristus yang sempurna kepada engkau. Akibatnya engkau menjadi tenang dan engkau menjadi orang yang bisa meresponi semuanya dengan benar dan mengambil keputusan dengan benar. Dan kau lebih dari pemenang itu digenapi. Ada amin. Satu lagi bicara soal kasih. Ketika saya bersekutu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bawa saya kepada kasih Bapa dan kasih Kristus. Maka mari kita firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13. Definisi kasih. 1 Korintus 13, ya. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Haleluya. Bilang bersama-sama haleluya. Kurang keras, haleluya. Yuk kita baca. Bukan hanya diangkat dari ketakutan, tetapi kita dimampukan untuk merealisasikan kasih kepada orang lain walaupun rasanya gak mungkin. Oke, mari kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Bukan begini. Kasih itu namanya sabar. Ada orang namanya sabar tapi gak sabar. Saya gak bilang begitu ya. Kasih itu sabar. Ya. Lanjut. Kasih itu murah hati. Lanjut. Ia tidak cemburu. Terus kemudian. Sekali lagi ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Haleluya. Keren ya. Jadi kalau saya bersekutu dengan Roh Kudus akan bawa saya kepada kasih Bapa dan kasih Kristus. Saya boleh menikmati bahwa saya orangnya sabar, bukan bawaan nenek moyang, enggak, memang sabar. Ya, sekalipun orang Batak tetap aja sabar gitu. Haleluya. Setuju dengan saya? Dan kemudian kasih itu murah hati, suka memberi, suka mengampuni, suka menerima orang lain. Iya, kasih itu nggak cemburu, nggak suka fitnah orang, nggak bersaing dengan orang lain. Kemudian dikatakan kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sehingga apa yang terjadi saudara sekalian? Kita orangnya rendah hati, nggak sombong, sabar, murah hati. Nggak usah ikut pelatihan-pelatihan murah hati, nggak usah. Tapi kita sudah punya Roh Kudus, bagi kita bergaul supaya kita bergaul mengalami realita kasih Allah. Setuju dengan saya? Haleluya, saya sudah membayangkan jemaat GKD Bandung Pusat semuanya sabar-sabar. Walaupun namanya tidak sabar. Walaupun banyak orang Batak, haleluya. Tapi semuanya sabar, suka memberi, murah hati. Terus kemudian bukan murah hati, gak sombong, gak flexing, haleluya. Terus kemudian gak memegahkan diri, gak cemburu, gak ada persaingan, saling memberkati. Setuju? Kalau setuju katakan amin. Itu karena persekutuan dengan Roh Kudus. Lanjut, ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Haleluya, bilang haleluya. Ada banyak orang tuh gak sopan, gak tahu berterima kasih seluruh sekalian. Ya, gak sopan, gak menghormati orang tua, gak menghormati pemimpin. Tapi ketika kita punya kasih, apa yang terjadi? Kita menghormati orang lain. Anak-anak muda, hormati bapakmu ya, sekalipun dia gaptek, haleluya. Gimana tuh juga tuh bapakmu, kalau dia gak ada, kau juga gak ada, betul gak? Jangan sembrono ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Waduh, saya percaya jemaat GKKD Bandung Pusat semuanya sopan-sopan gitu. Sopan-sopan, hormat orang tua, berkelakuan baik saudara sekalian ya. Terus berkatanya benar gitu ya. Tidak sompral, tidak sembrono. Saya tahu kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari bukan berarti kata-kata, kelakuan comberan kita ambil. Setuju dengan saya?
Karena kita memiliki karakter Kristus. Ini bukan boleh tidak boleh. Segala sesuatu halal bagiku. Tapi tidak semuanya berguna. Setuju dengan saya? Halo? Ya, saya lanjutkan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya. Jemaat GKKD Bandung Pusat orang-orang yang sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah. Amin. Amin. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, suka mengampuni, suka memaafkan orang lain. Haleluya. Kapan terjadi? Setiap waktu, saudara sekalian. Setiap hari, setiap jam. Amin. Ya mungkin kadang-kadang kita bersosialita di medsos, saudara. Ada kata-kata gak enak jadi sakit hati, betul gak? Sering pernah terjadi? Udah gua keluar grup aja, soalnya nyakitin ngomongnya gitu loh. Kenapa itu terjadi? Karena merasa dirinya dirugikan. Tetapi ketika kita punya kasih Kristus, kita mengampuni orang lain. Setuju dengan saya? Di ayat yang ke-6 dikatakan, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Keren abis. Jadi ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus akan bawa kita kepada kasih Allah, kasih Yesus Kristus. Sehingga ayat 6 dikatakan, kami tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar segala sesuatu. Oleh karena itu saya tantang jemaat Tuhan, pastikan dirimu bersekutu dengan Roh Kudus. Saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan, secret room ya. Ya, itu ada di podcastnya, silahkan buka. Nanti kita lanjutkan. Artinya bangun persekutuan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi, itu yang pertama. Yang kedua, di dalamnya ada pujian penyembahan. Di dalamnya gunakan bahasa roh. Di dalamnya seterusnya, akhirnya kita berkata-kata dengan Roh Kudus. Dan dia akan kasih firman-Nya buat kita. Setiap pagi. Dan kalau bukannya setiap pagi, di mobil, di rumah, di motor, asal jangan memejamkan mata, nanti tabrakan. Tapi kita terus bersekutu dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita penuh dengan hadirat Tuhan. Sehingga mengalirlah kasih yang sejati, tidak dipaksa, tidak terpaksa. Sehingga nanti kalau jemaat datang ke ibadah, mukanya semberingah gitu ya, senyum. Karena walaupun ada persoalan keuangan, rumah tangga. Kenapa? Karena mereka mengalami kasih yang sejati. Haleluya. Katakan amin kalau setuju. Nah, terakhir saudara sekalian, yang tadi saya katakan bersekutu dengan Roh Kudus. Nah, yang kedua tentang apa sikap yang kita kerjakan. Yang kedua, saudara harus punya keyakinan bahwa persekutuan Roh Kudus itu akan membuat engkau dipimpin oleh Dia dari satu kebenaran kepada kebenaran, kebenaran yang sejati. Mari kita lihat firman Tuhan. Dari Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13. Baik, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tolong highlight. Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sehingga kebenaran yang kita yakini itu tidak relatif, mutlak. Supaya akhirnya gini, kalau di tengah jemaat, menurut saya sih, menurut saya, menurut kami, menurut kelompok kami, itu ngajak berantem betul. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran, kebenaran itu mutlak sekali. Oleh karena itu perlu sekali kita bersekutu dengan Roh Kudus. Setuju dengan saya? Saya lanjutkan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus,
Tadi bicara soal kita mengalami kasih Allah, kasih Bapa. Sekarang saudara, ketika saya bersekutu dengan Kudus, Roh Kudus akan membawa saya kepada kebenaran yang sejati, bukan relatif. Dan kebenaran yang kita terima itu memerdekakan kita. Dari satu kebenaran saya dimerdekakan. Dari satu kebenaran saya dimerdekakan dari ketidakbenaran. Sehingga akhirnya saya mengalami kebenaran yang sejati. Yaitu Yesus Kristus. Karena Alkitab kata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akhirnya saya bukannya tinggal dalam kebenaran, tapi jalan dalam kebenaran. Berarti saya merealisasikan, saya merepresentasikan karakter Kristus. Keren. Luar biasa. Sangat luar biasa. Gue demen banget punya jemaat begini modelnya. Haleluya. Dan bukan saya yakin sekali Tuhan Yesus, Roh Kudus Allah Bapa merindukan jemaat yang bangkit, yang menyatakan kemuliaan dan karakter Kristus Yesus. Keren. Kita dibawa kepada kebenaran yang sejati. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita lihat dalam Galatia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Iya, Galatia pasal yang kelima ayat 19 dan 20. Kita semua jemaat Tuhan oleh karena persekutuan Roh Kudus dipimpin oleh Roh Kudus dari satu kebenaran kepada kebenaran yang sejati. Mari kita baca ayat 19 dan ayat sampai 21. Jadi dulu saya belum kenal Tuhan, dulu saya di luar dari persekutuan Roh Kudus, maka hidup dalam kedagingan, itu wajar, betul. Saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebelum dalam Kristus, saya di luar Kristus, maka hidup dalam penyembahan berhala, ada perbuatan percabulan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pecah. Ketika saya di luar Kristus, belum ikut Yesus, maka wajar terjadi yang namanya kehidupan daging. Ada kedengkian, mabuk, pesta pora, terus kemudian bukan itu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi saya sebelumnya nggak ikut Tuhan. Saya hidup dalam percabulan. Sekarang ikut dalam Tuhan. Tidak mungkin tidak. Saya tidak boleh hidup dalam percabulan. Setuju nggak saudara? Iya. Nah, persekutuan dengan Roh Kudus, saya dipimpin dari satu ketidakbenaran kepada kebenaran sejati. Seperti Kristus Yesus. Sehingga yang tadinya saya hidup dalam percabulan, hidup dalam iri hati, hidup dalam amarah, berubah. Saya menjadi orang yang bukan iri hati, tetapi memberkati orang lain. Saya dalam percabulan berubah menjadi orang yang kudus. Setuju gak saudara? Makanya benar, sekarang apa realnya pimpinan Roh Kudus buat kita? Mari kita baca di ayat yang di ayat yang ke-22. Yuk kita baca ya. Ayat 22. Saya baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saya yang tadinya misalnya iri hati, amarah, ada perceraian, ada kebencian, ada fitnah dan sebagainya. Sekarang oleh karena persekutuan dengan Roh Kudus, saya berubah dari perbuatan daging kepada buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus kemudian saudara sekalian ada yang namanya kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan termasuk penguasaan diri. Keren.
Nah ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus akan bawa kita dari kehidupan yang tidak benar kepada kehidupan yang benar. Dari kehidupan kedagingan masuk kepada kehidupan dalam buah roh. Dan pada akhirnya kita memiliki karakter Yesus Kristus. Keren, luar biasa. Itu sebabnya ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya, saudara? Caranya adalah ketika kita bersekutu dengan Dia, seluruh ketidakbenaran ditanggalkan semuanya. Ketika ditanggalkan semuanya, saya mulai hidup dalam buah Roh Kudus. Anak muda dalam pergaulannya jadi benar, perkataannya jadi benar, kelakuannya benar, ngatur uangnya benar, ngatur waktunya benar, jaga tubuhnya benar, makannya juga benar. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang hidup bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus ada ketertiban demi ketertiban. Setuju dengan saya? Sehingga akhirnya saudara sekalian, kita akan mengalami pengenalan yang sempurna dari Tuhan. Karena Roh Kudus memimpin kita. Mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Pemusik bisa maju ke depan. 2 Petrus 1. Saya bacakan. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dulu saya bacakan ya. Ayat 2 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dia bilang ayat 3 dan 4 dikatakan kita memiliki yang namanya kodrat ilahi. Sehingga kita luput dari hawa nafsu dunia ini. Saya punya yang namanya keserupaan dengan Kristus. Semua jemaat Tuhan orang yang percaya punya keserupaan dengan Kristus. Punya gennya Kristus. Punya sifatnya Kristus. Punya sifat ilahi dari Kristus. Tapi nggak cukup sampai situ. Kita harus berjalan supaya tidak hanya serupa tapi segambar. Maka persekutuan dengan Roh Kudus membuat kita mengalami. Sekali lagi, membuat kita mengalami bagaimana Dia memimpin kita dari satu kebenaran kepada satu kebenaran, and the last to be like Jesus. Saya bacakan kembali ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kenapa? Saya dipimpin oleh Roh Kudus dalam kebenaran. Dikatakan kebenaran yang pertama mengatakan saya tahu kodrat ilahi saya punya. Saya tahu bahwa saya luput dari hawa nafsu dunia. Tapi kebenaran yang kedua, saya dipimpin lebih dalam lagi oleh Roh Kudus. Saya berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada iman saya kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Setuju dengan saya? Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan di ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Lanjut lagi saudara sekalian. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semua itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus. Haleluya. Kalau ini menjadi tujuan kita, bagaimana keserupaan Kristus menjadi tujuan kita, maka kita semua antusias, semangat, berkobar-kobar. Karena kita ngerti tujuan akhir kita adalah menjadi sama seperti Kristus. Bukan serupa, tetapi kita segambar memiliki karakter Kristus. Kita antusias, kita semangat, kita berkobar-kobar. Kita tidak mau didistrak dengan sakit hati, dengan kebencian. Kita tidak mau didistrak dengan amarah. Kita nggak gosipin orang lain, kita nggak fitnah orang lain, kita nggak ngomongin orang lain, tapi kita fokus Tuhan, aku mau seperti Engkau, aku mau seperti Engkau. Kenapa Tuhan berdemikian? Karena kita punya tujuan menjadi semua bangsa, menjadi murid Kristus, bukan murid dan jemaat GKK di Bandung Pusat, tapi menjadi murid Kristus, memiliki karakter Kristus.
Sehingga kalau dulu orang melihat Kristus itu ada di satu tempat di Kapernaum, karena Kristus ada di Kapernaum. Di Galilea ketika Kristus ada di Galilea. Kemudian di Betania ketika Kristus ada di Betania. Tapi sekarang saudara sekalian, dunia akan melihat Kristus di mana-mana. Ada di BTC, ada di kantor gereja, ada di Kopamas, ada di kantor-kantor, ada di sekolah-sekolah, ada di kampus-kampus, ada di perusahaan-perusahaan. Kristusnya banyak, warna kulitnya berbeda, bentuk tubuhnya berbeda. Tapi rohnya, karakternya sama. Yaitu sama seperti Kristus Yesus. Itulah tujuan Tuhan mengapa dia menciptakan Adam dan Hawa. Itulah tujuan kenapa Tuhan panggil engkau dan saya. Itulah tujuannya kenapa Tuhan pilih engkau dan saya. Ada banyak orang lebih baik, ada banyak lebih hebat, pintar dan luar biasa. Tapi kenapa dia pilih engkau? Karena Allah yakin melalui engkau bisa membawa yang namanya karakter Kristus. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Setuju dengan saya? Keren. Saya sedang mengimajinasikan seluruh jemaat Tuhan. Pemimpin dari penatua sampai seluruh jemaat Tuhan yang baru. Yang akan bergabung ke depan dengan kita. Semuanya memiliki yang namanya keserupaan dan karakter Kristus. Dan itulah kebahagiaan sorga buat kita, buat bumi ini. Karena bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan. Keren, luar biasa. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, Bapa Surgawi, katakan bersama dengan Bapa Surgawi, aku bersyukur sebab rencanamu membuat aku menjadi sama seperti Kristus Yesus. Memiliki sifat Kristus dan karakter Kristus. Apa yang kita lakukan? Mari kita deklarasikan. Kita harus bersekutu dengan, katakan bersama saya, bersekutu dengan Roh Kudus setiap saat. Supaya mengalami kelimpahan kasih Bapa. Supaya kita hidup dalam kasih yang sempurna. Persekutuan dengan Roh Kudus. Kita membuat kita dari satu kebenaran kepada satu kebenaran. Yang pada akhirnya hidup kita membuahkan bukan buah kedagingan. Tapi buah roh. Itulah karakter Kristus. Saya sedang melihat bagaimana Tuhan sebentar akan membuat suatu jamahan. Lawatan buat jemaat Tuhan. Sehingga kau mengalami kemerdekaan dari kebenaran firman Tuhan. Saya terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dan itulah yang dialami oleh murid Tuhan. Dia mengalami banyak hal tekanan, goncang, kancing, perselisihan dan sebagainya. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan. Mereka mengalami kemerdekaan. Dan mereka mendemonstrasikan namanya Roh Kudus. Terakhir. Sampai munculnya gereja mula-mula. Dalam Kisah Rasul. Pasal yang kedua. Ayat 41-47. Mereka disukai banyak orang. Mereka menjadi pribadi yang saling mengasihi satu dengan lain. Bertekun dalam persekutuan, pengajaran rasul. Bertekun dalam doa. Dan membagi-bagi harta mereka yang punya kasih yang kurang. Dan mereka selalu bersekutu di rumah, di ibadah. Antusias, semangat sekali. Karena rupa Kristus sudah nyata di gereja mula-mula. Saya percaya hal yang sama juga nyata di gereja Kristen di Kemah Daud, Bandung Pusat. Termasuk di era para yang bagaimana, termasuk di area-area misi. Mari saudaraku sekalian, bangkit. Jangan mau terpuruk dengan apa yang kau pahami. Sekarang bangkitlah dengan kebenaran yang saya sampaikan hari ini. Dan kebenaran itu memerdekakan engkau. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Kurabala syarala syara. Oh my God, my Holy Spirit. Bapa Surgawi, kami mau terhubung dengan engkau. Melalui pribadi Roh Kudus. Kami mau bersekutu dengan Roh Kudus lebih dalam lagi. Supaya kami terhubung dengan kasih Bapa. Terhubung dengan kasih Yesus. Supaya kami dipimpin dari satu kebenaran. Kepada kebenaran. Kebenaran yang sejati. Yang memerdekakan kami. Menjadi sama seperti Kristus. Mari kita sembah Dia. Kami mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Melekat dengan Engkau. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Mari kita sembah Dia. Deklarasikan pujian ini. Nyatakan pujian ini menjadi komitmen
kerinduan kita kepada sorga. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Haleluya. Inilah doa kami Bapa. Inilah doa kerinduan kami Bapa. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, sembahlah Bapa. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Berikan kemuliaan, sorak-sorak yang terbaik buat Dia. Alangkah dahsyatnya rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sejak Adam dan Hawa, Engkau menciptakan Adam dan Hawa segambar serupa dengan Engkau. Tapi kegagalan daripada Adam dan Hawa tidak menentukan, tidak menghalangi untuk rencana-Mu digenapi pada hari-hari terakhir. Kau membangkitkan kami gereja-Mu. Engkau pulihkan kami karena Kristus Yesus diciptakan segambar serupa dengan Kristus. Orang-orang Kau panggil, Engkau pilih dari sejak semula. Engkau takdirkan, Engkau destinikan untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Supaya Kristus Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mungkin selama ini kau tidak hidup dalam Tuhan. Kau jatuh bangun dalam dosa. Kau menganggap remeh firman Tuhan, menganggap remeh karya Kristus. Tapi kau rindu bertobat dan dipulihkan. Dari kebiasaan buruk mungkin kau ikut Tuhan.
Tetapi kalau dikuasai rokok, pornografi, dikuasai oleh obat-obat terlarang, dikuasai oleh roh dunia ini, dalam perkataan bergaul, dan kau ingin bertobat, ambil keputusan untuk kau bertobat dan ambil kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dimanapun kau berada, di kota Bandung, di luar kota Bandung, kalau kau ingin bertobat, bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu, katakan, Tuhan, aku ambil keputusan untuk bertobat, karena rencanamu hidupku menjadi sama seperti Kristus Yesus, bukan sama seperti dunia ini, bukan ikut dunia ini. Aku harus pikul salib, sangkal diri, dan follow Jesus. Dan aku percaya ketika aku Yesus, aku dijadikan seperti kerinduan Yesus, sama seperti Kristus. Ambil keputusan bertobat dan terima Yesus. Yang kedua, saya ingin berdoa, kalau ada Bapak Ibu suku sekalian, dimanapun kau berada, kau diikat oleh roh-roh dunia, persoalan-persoalan pergumulan hidupmu, kau merasa berat sekali, kau nggak ngelihat cahaya kemuliaan Tuhan, kau nggak bisa melihat kebenaran Kristus yang sejati, tapi kau rindu dilepaskan, bangkit berdiri, angkat tanganmu. Dan untuk hal ini, letakkan, ketika kau angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di atas dadamu. Believe. Di mana Roh Kudus di sana kemerdekaan. Kalau kau punya banyak persoalan, kau bangkit berdiri dan angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di atas dadamu. Terakhir, kalau ada Bapak Ibu, dimanapun kau berada, di rumah sakit, engkau menderita sakit dan kau rindu mengalami kesembuhan. Saya bukan Tuhan, tapi Yesus, Bapa, Roh Kudus adalah Tuhan. Percaya kepada Dia. You will see, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Bangkit berdiri, letakkan kedua belah tanganmu di atas dadamu. Izinkan Tuhan menyembuhkan engkau. Jangan putus asa, jangan kau bimbang, jangan kau ragu. Mungkin sampai hari ini kau belum melihat kesembuhan, tapi bukan berarti Allah lalai dengan janjinya. Tetapi Dia akan menunjukkan tepat pada waktunya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, saya ingin berdoa buat saudaraku. Kami percaya masih ada mukjizat. Kami percaya kuasa-Mu mengalir karena anugerah karya Yesus di kayu salib. Haleluya. Haleluya. Bapakku berdoa siang hari pagi hari ini buat saudara-saudaraku yang bangkit berdiri, yang rindu sekali bertobat dari kebiasaan buruk, dari rokok, minuman keras, percabulan, perzinahan, pornografi. I pray this morning, Lord, dalam nama Yesus, aku menghancurkan roh dunia yang membelenggu pikiran mereka, yang membelenggu jiwa mereka sebagai benteng-benteng pertahanan. Aku cabut, aku mintakan pergi semuanya dalam nama Yesus. Aku berdoa pagi hari ini, Roh Kudus tercurah kepada mereka. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di sana pasti ada kemerdekaan. Terjadilah, terjadilah, terjadilah oleh karena kebenaran firman-Mu. Aku juga berdoa Tuhan, kalau ada jemaat yang memiliki persoalan dalam hidup mereka, keuangan, ekonomi, pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah anak, suami dan istri, aku berdoa, jamahlah mereka Tuhan. Engkau berfirman, pencobaan yang kami alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kami, dan Allah akan memberikan jalan keluar saat kami dicoba. Aku berdoa, biarlah doa kami pagi hari ini sebagai jalan keluar dari sorga untuk melepaskan semua saudara-saudara kami dari segala belenggu persoalan mereka alami. Keluar dari persoalan itu, keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Dalam nama Yesus, roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh, Yesus sudah membeli semuanya. Yesus sudah menanggung semua kelemahan. Kutuk-kutuk saya sudah tanggung semuanya. It is finished, sudah selesai.
Aku berdoa pagi hari ini supaya saudara-saudaraku di rumah sakit yang sakit mengalami kesembuhan yang total. Siapapun mereka, oleh karena bilur Yesus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, disembuhkan secara total. Aku berdoa kalau ada hal-hal yang buruk, aku doa berikan kepada mereka onderdil tubuh yang baru, karena sorga memiliki onderdil tubuh yang baru. Berikan mereka jantung yang baru, paru-paru yang baru, otak yang baru, empedu yang baru, ginjal yang baru, lambung dan usus yang baru, syaraf-syaraf yang baru. Oleh bilur Yesus mereka semua disembuh. Secara khusus kami berdoa buat bangsa Allah dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus bangsa Allah disembuhkan. Bangsa Allah disembuhkan. Lambung ususnya sembuh oleh karena kuasa darah Yesus. Berdoa buat Bang Golmar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, bagian otaknya sembuh, bagian paru-parunya sembuh oleh karena kuasa darah Yesus. Kami berdoa buat anak Misael, sakit penyakit yang ada di lambung ususnya. Oleh karena bilur Yesus, Misael disembuhkan. Oleh karena kuasa kematian kebangkitan Yesus, Misael disembuhkan. Semua jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mereka disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan berikan sorak-sorak buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. You will see the glory of the Lord. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau akan melihat mukjizat Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Wajah Tuhan, wajah Tuhan, wajah Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Wajah Tuhan, wajah Tuhan, wajah Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena bagi kami Engkau terlalu ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau, oh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami deklarasikan bahwa Kau adalah ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan, hormat bagi Dia. Semua dari Dia, bagi Dia. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kuasa Roh-Mu yang menyembuhkan, yang melepaskan, yang membangkitkan hidup kami untuk hidup memiliki karakter Kristus Yesus. Karena Hamba percaya Tuhan sedang membangkitkan jemaat yang penuh gairah, antusias, semangat untuk mewujudkan cita-cita sorga menjadi segambar serupa dengan Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu.
Haleluya, jemaat Tuhan. Ketika kau mendengarkan firman Tuhan dengan saksama dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di atas muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan kau berhasil. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terimalah berkat daripada Bapa. Berkat daripada Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus. Pekerjaan roh yang dahsyat. Yang mengubah gereja mula-mula. Yang membangkitkan nabi-nabi, rasul-rasul. Roh yang sama membangkitkan gereja Tuhan di tempat ini. Mengobarkan kami untuk mencintai, mengasihi Engkau. Supaya pada akhirnya kami melihat ketika fokus kepada kerajaan dan kebenarannya, segala sesuatu Tuhan tambahkan. Engkau diberkati pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu, kesehatanmu diberkati, bisnismu diberkati, kesehatanmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, kau menikmati pekerjaan Tuhan, berkat melimpah-limpah. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, intim, mesra sekali. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita kata bersama-sama. Amin. Jemaat Tuhan, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dan apapun yang saya kerjakan, saya percaya Tuhan berberhasil. Amin. Tuhan Yesus berkati.